Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benjar Aditya Nurfala dari kelompok 10. Nama aku Nadia Putri Anjarina dari kelompok 10 suku Muyu. Saya Maria Trismawati dari kelompok 10 suku Muyu. Nama saya Rahma Sabila dari kelompok 10 yaitu suku Muyu. Suku Muyu adalah salah satu dari ratusan suku asli yang hidup di Pulau Papua. Suku Muyu berasal dari Kabupaten Bovendigul yang terletak di Provinsi Papua Barat bagian selatan. Adapun beberapa masyarakatnya yang hidup di daerah sekitaran Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur laut Merauke. Asal-usul pertama kali mulai dikenalnya istilah suku Muyu diperkirakan muncul saat dilakukannya sebuah misi Katolik yang dibawa oleh seorang pastor yang bernama Petrus Hubur dari Belanda pada tahun 1933 di sebuah kampung bernama Ninati. Kampung Ninati terletak di daerah Muyu bagian utara, Kabupaten Bovendigul. Orang-orang dari suku Muyu suka menyebut diri mereka dengan sebutan Kati, yang berarti manusia sesungguhnya. Nah, selain itu, suku Muyu juga terbagi ke dalam 8 subsuku. Subsuku yang pertama yakni ada subsuku Kamindip, lalu subsuku Okpari, subsuku Kakaib, subsuku Are, subsuku Kasaut, subsuku Jonggom, subsuku Ningrum, dan yang terakhir ada subsuku Kawipten. Menurut si Clark Horn dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture pada tahun 1953, beliau berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan yang dapat kita temukan pada setiap suku bangsa yang ada di dunia, yang kita kenal sekarang dengan sebutan 7 budaya universal. 7 budaya universal tersebut terdiri dari sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Adapun implementasinya pada suku Muyu yakni yang pertama, sistem bahasa. Suku Muyu termasuk ke dalam rumpun bahasa non-Austronesia atau bahasa-bahasa Papua, yakni bahasa yang dituturkan oleh masyarakatnya adalah bahasa Kati atau bahasa Muyu. Ciri-ciri bahasanya dapat dilihat dalam anak kalimat dengan struktur frasa MD, menerangkan, diterangkan. Kata yang menerangkan terletak sebelum yang diterangkan. Contoh kalimatnya yaitu ne ambi buanaman, saya, rumah, pulang, mau. Artinya saya mau pulang ke rumah. Bahasa Muyu diklasifikasikan ke dalam 8 subbahasa. Dari 8 subbahasa tersebut masing-masing memiliki dialeknya tersendiri. Dalam kosakata, hampir semua memiliki persamaan, tetapi tetap ada sedikit perbedaan dalam kosakata tersebut. Yang kedua yakni sistem pengetahuan. Suku Muyu memiliki ilmu pengetahuan tentang bilangan dengan bentuk alat bayar dari kulit kerang yang dinamakan oteh dan gigi anjing atau mindit. Alat bayar tersebut biasanya digunakan sebagai mas kawin dan barang tukar dalam upacara pesta babi. Suku Muyu dianggap sebagai suku pedalaman yang paling pintar. Sekitar 45% dari kurang lebih 1.800 pegawai negeri sipil diantaranya adalah orang dari suku Muyu, dan beberapa orang lainnya ada yang menjadi bupati. Masyarakat suku Muyu bekerja lebih keras dibandingkan suku lain. Selain itu juga, mereka hemat dan mereka sangat menghargai pendidikan. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Dalam suku Muyu, kepala keluarga inti termasuk ke dalam unit sosial dan teritorial yang lebih besar, yakni bernama Trah. Sistem kekerabatannya merupakan kekerabatan yang patrilineal, artinya kekerabatannya dapat dilacak dan menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat suku Muyu tidak memiliki pemimpin untuk kelompok besar dan tidak mengenal seorang pemimpin tertinggi atau ketua. Hal ini dikarenakan suku Muyu dengan ciri masyarakatnya yaitu memiliki sifat individualisme, di mana seseorang tidak bergantung kepada orang lain, tetapi tetap mementingkan keluarga inti dan sanak saudara. Yang keempat adalah sistem teknologi suku Muyu. Di suku Muyu sendiri, masyarakatnya tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu dan daun ibung. Rumah ini biasa disebut anyomro. Rumah panggungnya pun memiliki tinggi sekitar 4 hingga 6 meter. Senjata tradisional suku Muyu pada umumnya hampir sama dengan suku-suku di Papua lainnya, di antaranya busur dan panah, kapak serta pisau belati yang dipakai untuk berburu babi dan hewan liar lainnya. Dalam teknologi pengelolaan makanan sendiri pun, suku Muyu masih menggunakan kulit kayu, daun, dan bambu sebagai alat dalam pengelolaan makanan atau memasak. Namun kini mereka mulai berkenalan dengan peralatan memasak modern semacam panci, wajan, sendok, dan peralatan masak logam lainnya.
Yang kelima, sistem ekonomi. Sistem ekonomi suku Muyu adalah berburu, menangkap ikan, memelihara babi dan anjing, dan memproduksi sagu. Berternak merupakan aspek lain dari sistem ekonomi Muyu. Tujuan utamanya selain untuk memenuhi kebutuhan terhadap daging, namun juga untuk memperoleh uang kulit kerang sebagai alat tukar suku Muyu yang dikenal dengan istilah oth. Suku Muyu memiliki berbagai macam cara dalam berburu, tergantung pada jenis binatang yang diburunya. Adapun sistem barter, barang-barang dalam suku Muyu adalah hal unik yang baik. Bahkan masih banyak hingga saat ini mereka menjalin relasi lebih dari sekadar penjual dan pembeli. Yang keenam, ada sistem religi. Suku Muyu sendiri memiliki kepercayaan yakni adanya kekuatan tertinggi yang diciptakan hewan, tanaman, dan sungai-sungai. Mereka juga mempercayai arwah orang yang sudah mati masih mengadakan kontak dengan yang hidup. Ada beberapa kekuatan gaib yang mereka percayai, yaitu Komot, Tanggitman atau Tataman, Kamberap, dan Jawa Rawon, Tawat, serta roh-roh lain yang tidak berasal dari nenek moyang. Namun di masa sekarang, masyarakat suku Muyu tidak lagi sepenuhnya mempercayai roh-roh atau hal-hal gaib, karena sekarang sudah banyak dari masyarakatnya yang memeluk agama Kristen. Yang ketujuh, ada sistem kesenian. Suku Muyu sendiri memiliki alat musik tradisional yang bernama batsek. Alat musik ini bisa dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Batsek mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Selain alat musik itu pun ada pun kesenian dari suku Muyu ini seperti tarian danda dan lagu daerah Ambe Dadaman. Tarian danda yang dibawakan merupakan tarian yang menceritakan tentang legenda atau mitos yang pernah ada di suku Muyu. Sedangkan lagu Ambe Dadaman merupakan lagu kerohanian asli dari suku Muyu yang dipersembahkan dari Tuhan umat Kristen, yaitu Yesus Kristus. Kami berharap semoga video ini bermanfaat bagi para penonton dan dapat menjadi sarana serta upaya dalam pengembangan ilmu antropologi, khususnya dalam hal kebudayaan universal. Semoga kita dapat belajar mengenai 7 budaya universal dan suku Muyu. Kami juga berharap semoga generasi muda dapat melestarikan dan menjaga eksistensi dari suku-suku daerah yang ada di Indonesia agar tidak punah. Khususnya kesenian suku Muyu ini, karena suku ini merupakan salah satu suku yang dikenal paling pintar di Papua dan pengaruhnya di sana pun cukup besar. Akhir kata, semoga kita dapat tetap menghormati SARA, terutama dalam konteks ini bahwa kita harus menghormati dan menghargai setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Marilah kita bersama-sama melestarikan dan ikut menjaga suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Sekian dan terima kasih penayangan video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.